di YouTube juga udah tampil. Nah ini cerita satu lagi nih, ada dua artis sisi kegelapan. Mana bukan yang ngondek, IB kan? bukan. Yang udah nikah. Iya bukan. Ada lagi IB yang ganteng. Oh, bukan IB itu. Ada bruk-bruknya gitu. Ya. Kesel dia sama saya. Ya gue kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Walaupun gak bisa bikin kamu nyaman, tapi tetap ketampanannya nomor 1. Dalam segmen Cuble, curhat dong balik. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah menjadi korban pelecehan dari kru atau di perfilman lah, atau dunia entertain gitu, seperti itu ya. Tapi untuk lebih jelasnya langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum Bang Farhan. Iya, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan, terima kasih nih Ya. udah mau berbagi cerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Jadi Bang Farhan ini bener di ini ya, apa namanya, mungkin kisahnya ini sisi gelap di Dunia entertain seperti Betul. itu ya. Nah, ini seperti apa nih kisahnya, kok bisa menjadi korban dari kebejatan mungkin laki-laki hidung belang, hidung belatungan di luar sana? Banyak ya. Oke, silakan, seperti apa itu Bang Farhan? Kalau di dunia entertain itu kan biasanya gini nih, waktu casting ya. Waktu casting itu saya pernah lulus casting nih dari manajemen N lah gitu ya, sama suaminya gitu. Jadi saya lulus casting nih sama teman saya 4 orang. Jadi pas itu lulus casting, judulnya itu Pangeran Pinocchio judulnya, buat FTP gitu. Oke. Jadi lulus, besoknya kita dikirim ke Bogor. Jadi ke Bogor itu kita dikasih alamat nih, alamatnya stasiun maju lagi. Pokoknya di perkampungan itu, sampai di perkampungan itu satu rumah petak yang jauh dari permukiman warga gitu. Jadi permukiman warga di dalam rumah itu juga kayaknya sih udah nggak beres nih, udah kayak gimana ya. Saya pertama masuk aja kayak yang menjaga rumah juga diam ibunya, cuma bisa ngasih makan doang kalau ditanya diam. Jadi anaknya juga yang bujangan ditanya juga diam tuh. Nah jadi kita ini berlima nih diungsikan selama 2 hari di situ. Jadi ditunggu dulu ya katanya, kalau di WA nih, Mbak, ini Mbak Naira nih gimana? Sebut aja Naira tuh orangnya. Nih Mbak Naira nih gimana nih kami? Kok belum ada kabar juga? Kok Mbak belum di sini juga? Kok Mas Danu juga belum ke sini juga? Ya udah tunggu aja, sabar katanya kayak gitu. Sabar dong kita. Jadi 2 hari di situ kayak orang nggak ada kerjaan, makan tidur dibuatnya ya gitu, makan tidur terus. Jadi 3 hari kemudian nih datang nih kayak mau syuting, udah seneng kan mau syuting. Ini pertama kali saya di entertain nih. Sebelumnya kan jadi ekstras, ikut jalan-jalan. Ini seneng banget, udah lulus casting, udah pemerannya Pangeran Pinocchio, jadi Pinocchio-nya gitu saya. Udah seneng. Rombongan kruku udah dateng gitu. Ini kita berlima, cewek 3, cowok 2. Saya sama si Peter namanya tuh, Peter berdua. Peter, kalau Peter nonton nih gitu, Peter. Jadi kita berlima, Rosa, Rosi, kembar nih 2, bocah nih kembar, sama si Aura kayak salah. Jadi kita berlima.
Jadi kru datang tuh udah seneng banget nih, udah mulai nih syuting, kayaknya bener nih syuting kayak gitu. Udah dia masuk, semua kru-kru masuk. Jadi pas udah masuk nih kayak beneran syuting nih. Kita udah ada krunya yang art, kameramen, si Naira sama Danunya juga ada di situ. Gitu. Oke, syuting gitu. Jadi adegannya gini, setelah baca skenario, dikasih skenario nih satu-satu, skenario satu-satu nih dibagi. Kita set kamar ya gitu. Set kamar ya. Jadi artnya bikin set kamar. Kita ngambil set kamar dulu, baru jalanan, baru katanya di ruang tamu. Ya, gue baca nih skenario, gue dapet skenario. Kok adegannya kayak gini ya? Adegannya kok sampai buka ibaratnya ya sampai ke celana gitu kan. Jadi saya ini masih nungguin nih bang, nungguin aja nih gue nungguin. Gue ngelihat teman saya dulu gitu, posisi teman saya nih mau tag kan. Jadi si Peter ini nih udah sebut aja Peter memang namanya. Udah mulai tag dia tag si Peter. Jadi kita berdua dalam kamar. Jadi tag buka adegannya itu kayak adegan mau jualan sempak, jualan celana gitu ya. Jadi udah di ibaratnya yang si sutradaranya itu si Danu, si Naira, si make upnya udah pegang-pegang nih, pegang kontak gitu ya. Udah pegang kontaknya, udah nggak beres ini gue bilang ya, teman saya kok diem aja, gue bilang ya si Peter. Kok mau aja dipegang-pegang, dia keenakan kayaknya nih bocah, keenakan kalau itu. Jadi saya udah nggak, ibaratnya udah aneh ya kayak gini, kok begini ya bilang gitu. Kok gue ngeliatin dia kok langsung di kayak gitu. Ini kan direkam posisinya kan. Tuh ada kamera tuh satu di sudut kiri kanan sama di tengah. Kok direkam ya bilang gitu. Buat film apa bilang gitu. Jadi gue tanya sama krunya, kok diam semua. Udah gak beres nih, gue pulang. Gue cabut sampai ya namanya kita nih ibaratnya pas masih ekstra figuran kan belum ada duit. Belum sama sekali. Ngarapin duit yang dari lokasi. Kan biasa kan dibayar dari lokasi itu, habis syuting dibayar nih. Yeah. Gitu. Kalau dulu tuh waktu miskin-miskinnya banget, nggak ada duit sama sekali. Udah. Jadi gua minggat itu nggak ada 1.000 pun, nggak ada duit. Nggak megang duit sama sekali. Sampai gua jalan kaki nih bang, sampai ke stasiun Bogor. Mungkin ada ibu-ibu yang rumahnya di dekat stasiun Bogor itu. Saya pernah minta duit sama dia. Jadi minta sama dia nih duit, Bu tolongin saya. Udah sejam saya jalan kaki, keringatan, lapar. Waktu itu sampai siang hari nih ke situ. Jalan kaki sejam. Dekat apa sih bang? Kantor tentara itu apa sih namanya itu ya? Dekat kantor tentara di belokan. Mabes lah ya, markas Pokoknya itu Kapolres Brimob, bukan tentara pokoknya di situ. Nah sampai tentara itu, kok minta bantuan tuh sama ibu-ibu yang di warung jualan gado-gado nih, pecel kayaknya nih ibu. Bu tolongin saya dong bu, gitu. Kenapa mas katanya gitu. Saya nggak ada ongkos nih pulang ke Jatinegara. Gua pulang kontrakan ke Jatinegara dulu. Emang berapa mas? Dari mana mas? Saya ditipu orang bu gitu mau syuting. Ya Allah langsung dikasih 20.000 tuh zaman 2020 dikasih dia 20.000. Jadi dikasih dia 20.000. Gue terima kasih banget nih bisa pulang kan. Bisa pulang ngisi tiket stasiun kereta pulang. Di situ nih. Ya alhamdulillah sampai di rumah aman gitu, udah aman-aman aja. Kejamnya dunia entertain kayak gitu bang ternyata. Itu. Sampai ibaratnya kalau PH-nya nggak jelas, udah ogah banget ya sekarang mau casting kayak gitu. Sampai juga syuting kan jadi figuran gitu ya. Paling dialog 1, 2, 3 di sinetron ya di FTV saya dulu gitu. Nggak sampai sekarang nih. Kalau sekarang alhamdulillah udah ibaratnya dialognya udah 5 kali TikTok, scene-nya udah berapa kali kan. Alhamdulillah udah banyak tuh. Di YouTube juga udah tampil. Nah ini cerita satu lagi nih, ada dua artis sisi kegelapan.
entertain kalau mau dibuka. Jadi waktu 2023 2024 kalau nggak salah. Itu saya main FTP judulnya Suami untuk Istriku gitu. Pemeran utamanya si artis itu gua sebut inisial aja ya. Inisialnya F F masih dulu dia simpenan artis tua. Sekarang mah udah nikah kayaknya gitu ya. Jadi gua tuh dia bintang utamanya sama artis juga artis lain gitu. Cuma nih dia nih, gua nggak tahu kalau dia itu gitu kan. Kayak maco banget, penampilannya kayak berotot. Ibaratnya ngondek juga enggak ya kalau gitu. Kan ibaratnya masih polos-polos banget itu umur saya masih 27, 26, 27 masih itu. Jadi gua kan ibaratnya masih nggak kayak gitu, gua bilang ya gua tanggapan gua dia cowok normal gitu. Kan gua nggak tahu kalau gua nggak satu base camp sama dia gitu. Jadi pada waktu itu hari kedua gua nih dapat dialog kan bang, gua dapat dialog jadi teman dia 3 scene kalau nggak salah. Itu dialog pertama saya yang kemarin-kemarin kan jadi figuran nih di FTP ini gua dapat dialog. Nah terus gue sama dia nih pas hari kedua ditaruh lah sama kru sama kostum di base campnya dia tidur di situ. Kan gue biasa aja santai bangga kan gue bangga sama artis nih gue gitu sama artis nih artis semua nih dalam sama dia ditaruh katanya di sini aja katanya sama saya aja bro gitu. Oke bangga kan gue artis terkenal loh dia itu artis terkenal. Inisial tadi siapa? F F P dua huruf dua kata kan F dengan P jadi bangga banget gua bang gitu jadi pas nunggu take kan tidur baca dialog gitu jadi tidur itu kan gua disediain kursi yang langsung tidur itu kan yang bisa langsung tidur tuh yang panjang gua tidur di samping dia satu saya satu gitu. Jadi pas itu gua tidur itu jam 11 malam. Habis take nungguin set subuh. Ya, set saya subuh itu. Jadi pas itu kan gua tidur. Jadi pas tidur itu kayak ingat nggak ingat ya kayak ngerasa gitu. Nih maaf kalau saya kok ada yang ngeraba-ngeraba gitu ya. Kok iya rasa kayak ada yang ngeraba-ngeraba. Gue diamin aja gitu. Gue ngerasa kayak gimana ya bang, kayak kita cowok kan kadang hidup sendiri gini. Ini gue biarin aja. Pas udah kayak dibuka, gue itu dibuka. Buset, gue buka mata, kok mukanya gue gitu kan. Iya. Jadi gue ibarat kayak mimpi gimana ya. Ini cowok banget, bukan ibaratnya ngondek atau apa gitu. Kok bisa ya kayak gini. Jadi gue bangun bang gitu. Gue bangun. Masa gue nikmat gitu ya. Gue bangun. Gue bilang. Jadi gue pura-pura aja bangun gitu. Bangun katanya. Parah katanya. Ngapain bang kalau gitu. Gak apa-apa katanya kayak gitu. Padahal dalam keadaan celananya belum dibenerin selaslitingnya gitu kan. Jadi gue pura-pura gak tahu aja ya gitu. Sampai itu gue keluar gitu. Nah dari situ ibaratnya dia ketemu gue malu, take juga malu gitu kan. Ya gue pura-pura nggak tahu aja. Itu yang kejadian yang parah banget. Kayaknya udah dah kayaknya karena gue ngerasa kok ada air gitu ya. Becek punya gue tapi nggak hidup ya itu dalam keadaan mati soalnya saya lagi tidur gitu dalam keadaan mati gitu. Tuh kalau mau jahat mah gampang ya gitu. Cuma kita nggak ada buktinya bang. Sampai nih Instagram gua sekarang lagi dibenerin. Sampai artis pun ada yang DM ngajak ngewek kayak gitu. Minta ditemuin di di apa ya daerah Kemang di situ. Kakaknya artis, adiknya artis. Tuh orang negara lain, orang Malaysia.
Yang tatoan bukan? Itu bisa. Itu kakaknya. Oh, kakaknya. Itu kakaknya. Yang adiknya ini antagonis banget. Udah nikah kan dia yang Udah tatoan itu? udah yang kakaknya udah. Kalau dia mah udah cerai. Tapi frontal banget orangnya, kayak ibarat ngomongnya aja kayak tegas banget ya gitu. Di rumahnya di Kemang. Di Kemang. Gue kan dikasih alamat sama dia, nomor WA dia. Gue kalau ini gue berani gitu kan, karena saya ada bukti. Kalau Instagram gua udah bener gitu, si adiknya ini gitu. Karena saya ke rumahnya juga pernah. Nah pas habis pernah ke rumahnya itu udah di DM sama dia gini katanya kesini, ntar saya bayarin ongkos gitu kan, ntar bayar di sini aja, nah gitu. Ya kalau gua mah enak ya gitu ya, orang ganteng bersih putih gitu, badannya keker gitu. Ya tapi gua ingat-ingat sama almarhum bapak gua ngapain kayak gini ya kayak gitu. Gak mau gua kayak gitu. Kayaknya dunia entertain ini kejam banget ya, kayak laki banget tapi nyimpang belok gitu. Apalagi yang ondek-ondek ya, tambah banyak yang Iya. ya Tambah berseliweran Mm-mm. di TV-TV ya. Iya benar ya, kayak S aja udah ketangkap kan kemarin gara-gara minta mau nyep anak kan ya. Ada kan yang ketangkap itu. SJ ya. Iya. Tuh di pengalaman saya terus ada lagi di lokasi syuting nih. Artisnya itu HK. Sekarang jadi pejabat. HK. Dia pejabat. Dia udah dua kali menikah. Tapi sama istri satu ini awet banget. Nah, sampai saya itu dulu pernah mijitin dia. Dia minta pijitin di lokasi syuting, gue pijitin lah, gue pijitin. Gue kan nggak tahu, gue nolongin artis, ini bangga gue nolongin artis, gue pijitin gitu di belakang badannya gue pijitin. Terus kok lama kelamaan katanya, lu bisa nggak katanya colin gue, tadi coliin sama lu nyep bahasanya nyep tuh. Gue kayak gimana ya bang ya? Setan tadi banyak banget godain gue nih, lu mau gitu ya. Ujung-ujungnya gue gak mau, karena balik lagi gue ingat almarhum aja gitu. Emang banyak sih bang, kalau di lokasi syuting aja teman saya bunt ada, yang di EW artis ada, apalagi yang jadi ibaratnya perannya ustadz nih di Antv. Teman gua diajak dia teman gua namanya sebut saja lah Halimah. Halimah Depok, anak Depok. Sekarang udah nikah. Dia bangga banget. Par gue sini. Gua di WA nih sama Pak Ustadz gitu. Yang jadi Ustadz. Ngapain? Gue mau di EW sama dia 800.000 gitu. Dia main di Antv kemarin Pak Ustadz itu. Jadi pas gue baca, beneran ya, lu anterin gua katanya. Gua anterin bang, gua anterin di pinggir jalan di Tipar. Dulu kami syutingnya di Tipar tengah. Cakung ya. Tipar tengah yang situ. Jadi gua anter ke luar Tipar itu sampai ke apartemen Cibubur. Jadi gua intipin dulu, gua belum pergi, gua memastikan nih bener nggak Pak Ustadz itu. Jadi gua jawab sama dia, kata Lima, Cong, lu tungguin dulu ya katanya gitu. Ntar dia nggak datang, ntar gue dibohongin sama dia kan. Ya kan gitu. Ya udah gue tungguin. Gue nunggu di tukang jamu yang di sebelah. Pas turun dari mobil, beneran itu yang jadi Pak Ustadz itu. Gitu. Orang Arab kan Pak, gede orang. Jadi gue tinggal, kata teman gue Halimah itu, Cong lu pergi dah, beneran nih kota datang. Ya udah datang. Udah gue tinggalin. Pas itu kan sejaman dia telepon lagi, Cong jemput gua dong katanya, ntar gua kasih nih 200 katanya. Ya udah gue jemput itu. Jadi gua datang tuh, gua lihat beneran dibayar 800.000 bilang gitu. Enak Cong katanya, gede Pak Ustadz, udah tua padahal ya. Emang masih kuat mah, gua bilang.
masih kuat katanya gitu. Gede katanya. Belum mas katanya. Ini 200 katanya. Emang banyak loh bang artis-artis di dunia entertain itu yang ibaratnya Itu di Antv dia. iya Inisialnya? bukan tahu namanya ya dia itu bukan artis Oh, tapi oke. dia ada peran sebagai ibaratnya guru agama gitu Oh, sama iya iya gitu iya. ya. Itu jadi teman saya Halimah itu udah pernah dicobain sama sampai gimana ya pernah dikeluarin nama Halimah kayaknya nyangkut ya habis main gitu ya ibaratnya dikeluarin deh gitu. Oh, Mm-mm. tapi si Halimah ini enggak, maksudnya cuma sama si yang Iya sama dia doang tapi cowoknya nggak tahu Halimah dia kan ada cowok tapi dia nggak tahu gua sama Ustad. Gua berani ngomong ini oh, karena Halimah ini orangnya cuek gitu. Posisinya sekarang udah janda gitu, udah janda 2 kali. Lucu. Makanya gua bilang lu ke podcast aja gitu, lu ceritain semuanya gitu. Kan dia ibaratnya badannya cantik bang, bahenol, gemuk, panjang kali ya punya si panjang kan jadi orang Arab, keturunan jadi Arab. cepet Cepet, cepet nembaknya cepet ke cepet bener, sampai dinginnya dingin. iya. Iya kan katanya kalau nggak nyentuh dinding katanya cong gua nggak enak. Ini nyentuh banget katanya dinding dingin cong katanya ya emang gede katanya kan orang Arab bang gitu. Sampai gua juga jadi dunia entertain itu menurut saya kebanyakan pembohongan publik ya depan kamera kayak bagus banget ya. Iya, iya. Sampai gua pernah syuting di Semarang nih kayak bagus banget ini nih. Ini kalau gua buka nih gua yang tahu gua sama kru kru film tersebut sinetron tersebut. Ini si ceweknya udah ada laki inisialnya K K Y 2 kata. Ini ceweknya sering main di layar lebar juga udah di sinetron juga. Ini artis cowoknya lagi naik-naiknya nih kayaknya gua lihat. Tapi udah punya istri sekarang. R S gitu. Jadi kita main di Semarang itu kan di hotel berapa hari itu sampai apa aktor utamanya kan lagi nyagup calon gubernur di situ kan di situ dulu jadi kita syuting di situ seminggu sambil dia pemilihan nyari suara kan gitu nyari suara jadi ya gimana ya kita kan satu hotel walaupun kita ibaratnya talent jadi pas itu udah malam-malam banget gue minta temenin temenin gue katanya Farhan kemana ke Indomaret katanya gitu si artis tadi tuh yang cowok RS ngapain bang jajan katanya ya udah gue temenin lah bang gitu gue tunggu di mobil ya sampai di Indomaret gue tunggu di mobil ya katanya gitu. Oh ya udah beli apa aja bang beliin gue rasa itu katanya strawberry om nih gue curiga lagi berapaan kan posisinya dia masih bujak nih kemarin yang si cewek kok udah punya laki udah punya anak udah gue beliin aja bang yang penting gue dapat cepet kan nemenin dia gitu udah balik ke sono gue sama kru ngelihat dia masuk di hotel nomor yang bukan disewa berdua gitu jadi udah nggak beres nih kayak udah alim banget ya si cowoknya kayak bener banget si ceweknya kayak di kamera lembut banget gitu tiba-tiba kok kayak gini ya bilang gitu sampai juga di sisi sinetron juga kabar mereka itu pacaran juga cuma nggak sampai ke teman-teman lain gitu kan sampai gua juga pernah diwawancara di Silet juga nanyain kabar mereka berdua ada di Instagram gua dulu di foto sama Silet mengenai kedekatan mereka berdua ya gua diem aja soalnya kan tahu sendiri wartawan kalau nggak dapat artisnya orang-orang yang di sekelilingnya situ kan Iya, ditanyain cecer lu ya. tahu nggak ini itu mana gua tahu udah amat ya perselingkuhan juga banyak ya banyak sih kejam sih bang dunia kayak gitu gua lihat sampai ibaratnya kalau gua mau mah gua ladenin semua gitu ya tapi Oh, tapi Bang Farhan sendiri belum pernah, maksudnya
mendapatkan tawaran seperti itu dan Bang Gua Farhan pernah menyetujui gitu. pernah dapat tawaran tapi bukan dari kalangan artis. Mm-mm. Jadi ada koko itu tinggal di Jagakarsa juga. Jagakarsa dia punya ibaratnya punya perusahaan nih bang. Ini gua buka nih ceritanya. Jadi saat itu kan gua jadi figuran. Jadi figuran itu kan yang dibayar kan cuma sehari ya. Lewat-lewat doang. Yang penting masuk TV. Gitu bangga banget masuk TV walaupun gagap bisu gitu. Yang penting badan gue lewat dilihat orang. Padahal sakit banget ya kalau kita ngerasain. Gitu. Nih ada suatu hari gue masanglah aplikasi hijau. Aplikasi hijau. Aplikasi hijau tuh Grab. Bukan. Sorry. Oke. Download deh. Oke. Ada kan lagi boomingnya kan tahun itu chat gitu. Jadi pas itu gue download chat nih kan banyak yang kita kan posisinya nginep di Persari yang punya Camelia Malik kan. Iya. Jadi tidur itu di musola Dahlia tuh rame-rame sampai pagi mandi di situ. Pokoknya di situ semua. Kalau pakaian laundry. Jadi gue iseng-iseng nih bang ya kayak ibaratnya. Udah kayak ibaratnya udah bosen nih kayak gini ya. Pengen pakaian mewah gitu ya. Pengen banget kayak gitu. Gue nih teman-teman gue nih yang tidur di sono kan ada aplikasi Oren makai. Kalau Oren kan bukan Shopee ya. Shopee. Tadi mau Shopee Food. Itu Hornet. Hornet khusus Hornet. Nah, jadi ada temen tuh G, jadi dia pasang Hornet. Ya, gue nggak mungkin pakai G ya, gue bilang gitu. Karena lihat gue nggak bukan G kayak gitu. Jadi udah, gue nih pasang yang aplikasi hijau tadi. Gue download nih, kayak gue download nih. Gue nerbi kan lokasi. Dari malamnya gue nih udah ketemuan nih banyak nih bang nih. Ketemuan yuk. Gue pasang bukan foto gue kan, gue pasang cuma badan gue doang. Temuan yuk katanya gitu, nanyain ini. Yang ngechat gua itu cowok semua, anehnya nggak ada cewek gitu, nggak ada cewek. Padahal di dalam aplikasi itu kan cewek banyak kan gitu, tapi cewek juga semua. Jadi yang chat gua itu cowok semua. Nih koko ini nih, gua pilih salah satunya si koko kayaknya nih dari statusnya dari snapnya juga sopan nggak bilang ya. Ya udah, gua ketemuan di depan saung Poati yang di turunan tuh ada keluar Ragunan Studio Persari turunan ke situ tuh ada saung Poati yang di seberang. Gua ketemuan di situ. Jadi ketemuan di situ dijemput nih. Gua nggak tahu nih kayak lo dia orang kaya banget. Bawaan Alphard, ada asistennya, supirnya gitu bang. Jadi gua ketemu dia turun. Gua ketemu di situ. Ini beneran serius nih. Nggak tahu orangnya masih hidup apa enggak. Pokoknya gua itu dibawa dia ke rumahnya cuma buat dia nonton saya coli doang. Oke. Dia nggak nyentuh sama sekali dia. Dia cuma ibaratnya dia di kasur nih atau dia di kursi. Gua disuruh duduk di meja. Dia minta gaya gua kayak gimana, yang penting gua coli. Gua dibayar sama dia. Oke. Gitu. Jadi aneh juga ya koko ini enak ya kayak gitu sampai dia nggak ibaratnya nggak nyentuh badan gua nggak ngapain. Tapi dari situ bang ibaratnya gua nyaman ya sama dia. Kok gua dibeliin HP kemarin yang pertama kali keluar kan Realme keluaran baru itu yang baru punya kemarin tuh. Aku dibeliin dia, pokoknya dikontrakin dia di Persari. Yang dulunya tidur di saung, di pondokan kedinginan malam-malam, pakaian gue jelek, dikontrakin sama dia. Pokoknya gue harus nurutin dia kalau dia mau. Kalau dia mau jam segini, gue naik Grab atau Gojek bos itu tuh. Gue turutin dia. Pokoknya selagi gue nurut sama dia, udah gitu.
dibayar sama dia, masuk mulu duit gua, masuk. Jadi gua bisa berpakaian bagus kemarin gitu. Situ kejamnya dunia entertain kebanyakan kayak gitu. Apalagi di klub malam Miles. Tau kan Miles? Yang tahu. Tapi kan nanti kita ke Miles. Nah, tapi kan si Koko ini dia hanya itu aja. Maksudnya kalian ini hanya berteman gitu aja atau memang ada hubungan spesial? Dibilang hubungan spesial itu iya, tapi dibilang temen juga iya, dibilang pacaran enggak. Tapi gua harus apa sih, satu-satunya dia doang gitu. Gua harus ibaratnya kalau dia butuh gua ada gitu. Ngerti nggak maksudnya bang? Oke. Gitu. Buat nemenin dia. Iya, buat nemenin dia kesepian di rumah gitu. Kan dia ibaratnya tinggal sendiri. Tapi gua kalau dikasih dia ibaratnya dikasih waris dia, gua laden sampai dia mati gitu sebenarnya. Tapi ibaratnya kokonya nggak mau ngasih warisan gitu ya. Tapi nggak kayak melakukan hubungan gitu? Enggak, dia cuma ibaratnya nyuruh gua coli doang di atas meja. Oh, gitu. Jadi dia nonton secara langsung live gitu. Nah live gue disuruh dia coli nih, dia di kasur, duduk di kasur atau dia rebahan di kasur gitu, atau dia di kursi. Pokoknya gue disediain meja di depan TV dia, deket TV. Sakit ya? Ya sakit jiwa. Ibaratnya dibilang sakit jiwa enggak, tapi Berarti pas keluarnya di mana? ya di aja di meja itu. Oh, bukan gitu. ke muka dia. Enggak, tuh udah di ke meja itu atau ke lantai gitu aja, gue langsung aja semprot udah. Enggak diisengin gitu. Enggak, dia cuma nonton aja, dia Bos. nonton, wah gue isengin gue. Kayaknya dia itu kena penyakit gula darah ya, apa kencing manis ya, yang nggak bisa berdiri lagi. Oke. Nah gitu kayaknya pas kan dia dalam keadaan dia itu coli juga, tapi gua lihat Enggak bangun. nggak berdiri colinya gitu kan. Gua ngerti nggak berdiri. Iya, enggak bangun. Gua mau nanya nggak enak kan, karena ibaratnya ya dia tamu gitu, dia orang kaya gitu. Tapi kenapa nggak dibantu? Enggak, dia nggak minta bantuin, nggak ngomong. Misalkan Farhan bantuin gue nih apa gitu ya. Oh itu enggak. Iya, gue kalau dia butuh bantuan ibaratnya gue udah terlanjur ya gitu. Gue lah nurut, yang penting ibaratnya warisan dia buat gue. Karena dia hidup sebatang kara gitu katanya. Gitu. Nah, makanya gue ibaratnya paling enak sih dia kayaknya bang. Karena ibaratnya dia cuma nonton kita secara langsung doang, kita kayak gitu udah. Tapi walaupun tidur juga kalau dia minta temenin sampai pagi, tidur pakai celana doang gitu udah. Dia nggak nyium nggak apa, cuma megang doang udah. Dalam keadaan itu megang doang, dia nggak minta tangan gue ditarik, dia udah ditaruh di situ. Dia nggak hidup juga punya dia gitu. Tapi dalam keadaan itu kalau lagi coli itu dia sendiri, saya sendiri juga gitu, dalam keadaannya kayak gitu. Oke, nah selanjutnya yang di KTP Miles tadi kan udah tutup ya? Udah tutup ya? Miles, Millennium ya? Udah tutup ya, Miles, tempat pergi kan? Emang Miles tempat pergi? Tempat pergi. Oh, Coba deh, kalau Millennium? nggak tahu saya di situ. Saya baru ke sono, diajak teman ke sono. Jadi diajak teman ke sono nih, para figuran yang nggak ada, ibaratnya jobnya sepi. Dia jual di sono gitu, di baratnya. Gua masuk Miles tuh udah cowok semua dalam itu, nggak ada cewek. Coba deh abang ke situ kalau masih buka. Soalnya terakhir gua 2029 ke situ. Lagi muda-mudanya. 2009. 2019. Oh, 2019 maaf. 2029 masih lama. Udah tua. Di situ di Miles itu sampai ada artis juga di situ banyak. Ada artis TJ, penyanyi dangdut, sama BQ. B doang ya? BNQ. Iya BNQ. Oh. Itu kan gay banget kelihatan kan. Oh BNQ itu ya? Udah tua kan? Oh iya. Dia belum nikah ya? Belum. TJ juga udah tua banget kan, udah 50-an kan. TD. 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 Iya. TD apa TJ? Pokoknya
J, 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 J. Yang mana yang benar? Kalau D ditambah J. Kalau dia nggak pakai D berarti J. Titi DJ. Enggak ada. Itu yang lagi deket. Lagi kan TDJ, DJ. Ujung-ujungnya Titi DJ. itu yang lagi deket. Iya itu, ya, pokoknya kalau nggak pakai D, pakai J depannya. Itu kan ketemu artis di situ banyak banget di situ artis. Sampai ada yang mana ya? I IB ada IB sama si BA itu emang benar pacaran kan? Oh, Kok pernah lihat di lokasi IB syuting? tahu BA siapa ya? Iya ya sekarang kan udah IB IB kan Iya, ganteng banget. IB yang ini kan Ganteng banget. yang bareng kecil dari kecil ya dulu ya host ya. mana bukan yang ngondek. IB kan Bukan. yang udah nikah. Iya, bukan. Ada lagi IB yang ganteng. Oh, bukan IB itu. Ada bruk-bruknya gitu. Ya. Kesel dia sama saya. Ya gue kesel. Oh, oke. Iya, kalau IB yang abang sebut itu kan udah ngondek banget, udah kelihatan boti. Lah, kalau Ibruk ini kan ini ya, bukannya udah nikah dia? Enggak, cuma Udah. kan kayaknya sensasi Udah dah. punya anak. Terakhir kali saya lihat lewat di beranda itu dia udah nikah. Kayak kemarin udah nikah sama yang bercadar-cadar ternyata sensasi doang. Ada kan dia pertama. udah punya anak kan? Ya sekarang dia masih kok sama yang Emang BT. B BA. Oke. Masih Oh, gua ketemu. tahu lah kalau Ibruk sama BT itu kan. BT BA itu BTA itu udah pernah nembak gua soalnya. Udah pernah. Soalnya kemarin gua masih ganteng-ganteng banget ya, Bang ya. Bangnya masih umur 25, 24-an gua di situ. Nah, gua satu lokasi sama BTA itu. Ini si ceweknya. Itu kan jadi ceweknya si bruk gitu. Jadi ceweknya yang nganterin makanan. Gua tahu. Kayak BTA ini kayaknya tuh gimana ya? Udah nyari-nyari perhatian dulu. Padahal gua cuma talent ya biasa ya. Kayaknya dia yang penting aja kayak gimana, penting kayaknya gua lihat ya BTA itu. Ya mungkin yang dilihat mungkin wangi. Iya kayaknya masih kalau perempuan masih pernah. Kayaknya kalau cewek masih perawan. Iya. Mataharinya belum merekah ya. Emang nggak jelas yang juga ada kan banyak di dunia entertain itu kalau mau dibuka banyak banget. Cuma gua mau speak up itu yang di Instagram gua nanti. Soalnya di Instagram gua itu terbukti kalau dipencet tuh profilnya itu dia. Emang benar dia. Kalau kita kan Instagram tuh DM, kita pencet profilnya. Dia itu. Siapa tadi inisialnya? Apa? Tadi yang nge-DM. Yang nge-DM aku itu. Adiknya yang tatoan. Oh, A. iya. Iya. Apa itu? Inisialnya A. Ada lagi tambahan huruf lagi nggak? AK. AK. Ada lagi Apa? tambahan hurufnya. Ada di rumahnya di Kemang. A sama K. AK. Setelah itu A, K, U, K. Saya nggak tahu kalau yang ini ya. Gak tahu. Nggak tahu. Terus di belakang. Kalau dia kan nggak bisa ngelaporin kita, soalnya kan KTP dia masih KTP Malaysia. Oh. Kalau kita pencemaran nama baik, itu kan benar, kan real. Dia bilang di situ minta datangin ke rumah ngajak mabuk. Banyak.
Bener nih. Ini saya follow lo kalau nggak salah ya, yang Ya dulu istrinya itu selebgram. iya, Iya. yang Chinese kan, Chinese kan istrinya. Iya. Sekarang bujangan kan sudah duda. Hah, masa? Udah duda sekarang. Udah duda. Udah duda. Udah, yang tatonya banyak kan? Bukan. Itu kakaknya yang tato banyak. Adiknya siapa ya? Aka tadi itu. Aka. Oh, tapi kalau kakaknya mah Kakaknya lurus. terus, oh adeknya. Adiknya tuh cowok banget. Kaget saya gitu. Soalnya kan dia udah nikah, terus mendapat perannya juga kan, peran religi Oh, banyak itu ya. AM itu mah. MK. Ya MK kan yang tatoan banyak itu kan kakaknya MK. Ada kan-kannya kan. Iya, kan, Iya. kan. Pokoknya M bakalnya di depannya M. Iya. Iya, Itu itu adeknya. adeknya dia. Sampai ibaratnya gua dikata-katain, gua gak mau, Bang. Gua gak mau kayak gitu. Gitu. Gini lu gini. Gua gak mau. Mah dikata-katain sama dia. Nomor WA-nya kan gua ada juga. Dia pakai nomor M3. Iya, pakai nomor M3. Pokoknya di Kemang nomor 10 rumahnya itu, di depan TK. Oh, berarti adeknya M K. L R K. Iya. Oh. Enggak full kan, saya nyebutnya kan M L R spasi K. Oke, adeknya itu. Adeknya. Oh, dia ada adeknya juga ya. Adam Artis juga. gantengan adiknya. Tapi adiknya itu antagonis banget. Kalau kita udah kenal, kayak ibaratnya ini brutal banget orang ini. Oke. Brutal sampai ibaratnya ngatain kayak gini. Makanya gua ngeliat berita dia gosip dia KDRT atau apa yang benar kayak gitu orangnya, sama gua aja kayak gitu. Coba saya ini dulu, adik dari MK. Jadi penasaran dia. Adiknya. Oh, A ya. Iya. Oh, A. Oh, iya. AL. Oh, oke. Tapi udah redup kan dia. AL. Udah redup kan dia sekarang. AL. Iya. Oke. Tapi pakai kahan juga, kahan di belakangnya kalau di TV. Tapi udah redup banget karena dia KDRT kemarin. Ini namanya di dunia entertain emang ya seperti itu ya. Iya. Banyak sesuatu hal yang mungkin kita yang mungkin awam, kita yang masih polos, kita yang belum pernah terjun langsung ke dunia entertain, pastinya bakal kaget melihat kejadian atau melihat perilaku penyimpangan di dunia entertain itu. Iya. Kalau kita nggak bisa membawa diri, kita pengennya mendapatkan uang secara instan, bisa aja terjebak di situ. Betul. Gitu. Karena iming-iming mereka itu banyak sekali. Banyak Iya. sekali. Apalagi kru-krunya. Banyak sekali untuk ekstra perempuan, figuran perempuan. Lu nanti jadi ini, nggak taunya diajak tur. Iya. Tahu-tahu zong, nggak apa-apa, nggak jadi peran. Udah banyak, Bang. Kasihan teman-teman gua butuh semua kayak gitu. Nggak cuma ini aja ya, di dunia entertain tuh nggak cuma cewek, nggak cuma cowok, semua pun sama gitu di situ. Yang cowok mungkin dia habis sama kaum pelangi, dan si cewek juga mungkin bisa jadi sama si tato sutradara, kameramen, produsernya. Itu gitu, kan bisa banyak aja. kru yang iming-iming semua kan, kebanyakan kayak gitu, iming-imingan. Ntar jadi peran ini, udah dipakai, udah ditinggalin. Sampai sekarang teman saya punya anak juga dari mereka kan, kasihan. Ada ya salah satu narasumber kita kemarin itu, tapi dia cewek kan, karena dia ingin banget menjadi seorang artis. Akhirnya dia ya udah dijebak lah sama Kru. sutradara atau apa itu, dijanjikan dapat peran utama. Orang cantik sih, Cantik. orang cantik ya. Pernah ada kok
telusuri aja ada narasumber kita. Dia pakai topeng nggak? Ya pakai topeng. Oh pakai topeng. Ya kalau menceritakan hal-hal seperti itu, ya rata-rata pakai topeng. Saya nggak, nanti saya Terlalu berani. kalau saya speak up nggak usah pakai topeng ya. Iya. Tapi kan saya berdasarkan data bang. Iya. Kalau berdasarkan data nggak apa-apa. Yang penting gua terkenal. Berdasarkan data dan fakta. Iya. Gitu. Kalau ngomong doang kan orang nggak percaya. Kalau kita data udah. Ya, gitu. Banyak kan dunia entertain itu. Tapi Bang Farhan sendiri sekarang masih di dunia entertain ya. Baru mulai lagi bulan ini. Bulan ini. 2 bulan ini baru mulai lagi. Sekarang kan lagi ngurus pemancingan gitu ya. Oh, dan udah dapat panggilan. Udah casting kemarin di Project 69. Nggak apa-apa ya sebut mereknya. Oh nggak apa-apa. Project 69. Pariko yang punya PH. Oh, oke. Itu untuk panggilan casting ya. Iya udah. Kalau lolos untuk panggilan BO-nya belum. belum. Diiming-imingi juga belum. Belum ada yang kaya. Diiming-imingin juga belum dapat ya. Iya, saya udah nggak pakai lagi aplikasi ijo. Cuma sekarang pakai ijonya Gojek kamu. Ya ampun, gue polos banget ya, bukan polos ya, mau nggak tahu ya. Kirain aplikasi hijau ya, bukannya Ijo. biru ya. Biru itu bukan, ada satu lagi tuh. Oh, Apa bang? gitu. Omi. Omi mah oren. Kuning Omi. Aduh kacau, kacau. Berarti Bang Farhan download aplikasi hijau itu kan berarti kan punya maksud tertentu. Iya, gua kan udah gua bilang tadi bang, gua udah capek miskin di situ. Ya. Gua di ibaratnya figuran nih senang-senang cuma lewat doang kan, bangga-bangga orang kampung gitu. Tapi kita di sini tuh start cuma 60.000, kan nggak cukup apa-apa. Oke. Nah, nggak setelah sama si kan dapat si Koko ini kan dari aplikasi hijau itu. Setelah itu kan Bang Farhan udah nggak lagi nih sama si Koko. Nggak lah. Nah, tapi aplikasi hijau masih nyangkut. Sekarang Enggak dulu, kemarin itu iya masih nyangkut. masih nyangkut. Itu dapat lagi setelah lepas dari si Koko. Ada, tapi nggak seroyal dia. Gue kan butuhnya yang royal bang gitu. Kalau cuma ngasih 100, kalau ketemu buat apaan coba? Iya. Syuting gua aja 60.000 jadi figuran gitu. Kalau yang kayak dapat paus-paus itu kan enak. Apalagi kalau nongkrong di Sarina. Kan zaman dulu mah Sarina masih ada kan di McD Sarina, KFC kari Sarina kan tinggal duduk doang, bule banyak nyamperin. Kan di situ kadang orang-orang nongkrong malam di situ. Kalau abang mau tahu di Sarina Itu tempat ngumpul, ibaratnya kita nggak punya uang nih, kita mau ngelontar bahasanya nggak di pinggir jalan tapi ngelontar di situ. Jadi kita duduk aja pesan minum aja di situ. Terus ada yang nyamperin, itu udah kode orang kayak gitu. Di Sarina, itu di Sarina, di KFC-nya yang dibawa kan. Itu kan banyak bule kan di situ ya. Iya. Dulu kan ada di Sarina itu saya pernah ke diskotiknya itu ada Stardust. Berarti pernah ke diskotik. Iya pernah dulu waktu masih bujangan gitu diajak temen Apa ke namanya? Stardust. Gue nggak pernah ke situ. Udah mungkin sekarang mau. Gue taunya KFC Sarina. Karena tempat mencari duit yang ampuh di situ tanpa pesugihan. Tapi ya itu banyak kalau dulu tuh masih anak-anak muda, anak-anak apa namanya Gen Z gitu sih ramainya di situ. Itu doang sih saya setahu saya di Sarina. Iya di Sarina. Tapi nggak tahu saya kalau di mana. Di situ tempat mangkalnya para. Tempat mangkal di situ. Sampai cewek-cewek juga di situ. Cewek-cewek hitam ya. Saya taunya lapangan banteng. Enggak, Kotu pasti taunya. Taunya Kotu lapangan banteng. Oh, kau tuh malah nggak tahu saya. Abang nggak tahu tempat elit gitu. Di Sarina itu tempat elit bagi-bagi kita orang-orang kayak gitu. Makanya teman saya nih banyak teman saya meninggal karena bule-bule kan banyak di situ. Tahu-tahu balik kampung meninggal, tahu-tahu balik kampung meninggal gitu.
Mereka bodohnya kayak gitu, gonta-ganti. Udah gede nambah panjang kulitnya. Iya. Itu ya. Makanya saya nggak mau gonta-ganti bang dulu. Gua nggak satu orang aja gini. Udah, lu nyimpen gua aja gitu. Daripada gini. Apalagi yang nggak. Oke, nah ya itu namanya pengalaman hidup ya. Iya betul. Bang Farhan ya. Oke. Tapi setelah itu kehidupan kembali berjalan ya seperti Dengan baik, dengan sehat. dengan baik dan sehat ya. Amin. Nggak ada aplikasi lagi. Oke, dari sini Bang Farhan apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Untuk ini aja nih, untuk para Gen Z atau yang belum tahu dunia entertain. Jadi kalian yang berhati-hati, lihat dulu PH-nya, lihat dulu rumah produksinya. Apalagi mau casting nih ya. Dan terus buat kalian yang mau terjun dari nol, dari jadi ekstra figuran, lu harus hati-hati di lapangan, di lokasi, gitu aja. Pesan saya, kalau nggak terjerumus di kejamnya dunia entertain. Oke, Bang Farhan, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Farhan dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa menghubungi atau mengirimkan email melalui ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Farhan, terima kasih buat waktunya. Doa yang terbaik pokoknya dari kita, dari tim dari tim Ali Jejak Backpacker untuk Bang Farhan ya. Terima kasih Sehat juga selalu Bang. pokoknya. Amin. Dan semoga nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi lah. Iya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Iya. Terus nanti komentarnya teman-teman juga silahkan ditebak-tebak aja artisnya siapa Iya. yang dikasih inisial tadi. Pokoknya yang benar nanti dapat pulsa. Oke, sampai jumpa.